Hola. Jadi friend, kali ini kita akan membahas film tentang game populer dan pasti kita semua pada kenal nih sama gamenya. Ya, GTA San Andreas dari Rockstar. Nah, jadi film kali ini tuh friend, kita bakal dikasih tahu betapa lika-likunya rintangan Rockstar menciptakan game GTA San Andreas. Sampai-sampai mereka ini dicegat sama masyarakat. Pokoknya keren dah. Dan satu lagi, kalian pernah nyobain game mode GTA San Andreas seperti Spider-Man dan lain-lain yang bisa enak-enak ditanda lock? Itu juga bakal dibahas di sini, friend. Pokoknya gokil dah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja terjun ke ceritanya. Cerita langsung dibuka dengan berita TV yang mengabarkan kalau game GTA Vice City baru dijual hari ini. Dan langsung booming viral. Ya kita bisa ngerasain lah gimana asiknya main GTA. Ngapain aja bebas. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan salah satu founder dari Rockstar, Sam Houser. This morning we're talking about Grand Theft Auto. Vice. I've got Newark's Phil Lombard on the line. Hey, there's a great storyline this time. Amazing visuals, seminal, changed the whole of gaming. I think this one's... Pas si Sam ini baru sampai di kantor, dia pun langsung didatengin sama Terry yang ngasih unjuk kalau game mereka berhasil tembus 1 juta unit dalam 1 hari. Kemudian habis itu, Sam sang jenius, dia pun ngejelasin keinginannya, yaitu menciptakan game yang realistis, dunia yang keren, dengan ditambah geng kulit hitam yang bakal kece abis. Sedangkan di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pengacara yang bernama Jake Thompson. Kemudian di Jasper, Alabama, di sana ada anak yang lagi asik main GTA dengan brutal kagak berhenti-berhenti. Dan di pesta Rockstar, Sam ini menegaskan kalau dia pengen game kali ini bisa melakukan yang gak bisa dilakuin sama film. Pokoknya harus bisa lakuin apa aja lah. Abis itu di luar, Sam ini ngasih hadiah sebuah mobil ke tangan kanannya yang bernama Jamie King sebagai apresiasi telah kerja keras di Rockstar. Dan di tempat lain, polisi yang lagi patroli, mereka ini ngeliat ada anak muda yang dimengung di sana dan langsung coba ngebawanya ke kantor. Tapi pas polisi ini mau ngebuka borgolnya, tiba-tiba buset, ini bocah malah ngebawa GTA ke real life. Mana nyolong mobil juga lagi. Dan karena itulah, rintangan buat Rockstar pun berasal. Yang mana sekarang ramai di berita TV kalau ada seorang remaja ditahan atas tuduhan pembunuhan. Dan remaja itu berkata, hidup itu seperti video game. Anjar, rusak nih orang. Thompson yang ngeliat itu, dia pun langsung pergi ke kantor polisi tempat remaja itu ditahan. Devin, my name is Jack Thompson. Tapi Thompson yang mau mendapatkan informasi dari itu bocah, ini orang malah diem baik kayak orang linglung. Kemudian di kantor Rockstar, Sam di sini ngelanjutin lagi keinginannya, itu dia pengen orang bisa membentuk karakter mereka sendiri. Ya kalau mereka ini mau potong rambut ya tinggal pergi ke barber, ganti baju baru tinggal pergi beli, punya tato tinggal bikin. Bahkan kalau pengen enak-enak, ya silakan. Bebas lah pokoknya lengkap. Abis itu di rumah si Thompson, dia pun mulai nyenggol game GTA yang bisa ngerusak anak bangsa dengan game yang penuh kekerasan. Dan karena itulah, si Thompson ini berencana buat ngelawan si Rockstar. Kemudian scene pun berpindah ke Los Angeles, California. Sam and the gang pun berencana survei di tempat itu buat video gamenya nanti. Dan gak lama dari itu, mereka pun kedatangan gangster wilayah ini. Tapi pas salah seorang di sana ngasih tahu kalau Sam and the gang ini adalah pembuat GTA, gangster itu pun langsung pada girang karena dia juga penikmat game GTA dan nawarin diri buat anterin Sam and the gang ini buat keliling daerah sini.
Yo, I love that performer, man. I got my own record label and I'm an actor. Abis itu, mereka yang lagi nyantai, Sam ini ngasih tahu kalau dia pengen ada adegan enak-enak di gamenya. Karena itu termasuk dalam kehidupan. Dan begitu juga dengan para penggemar GTA, mereka semua ini ngusulin buat adain adegan enak-enak. Bahkan dengan total, full gaya, anjar. Dan di tempat lain, si Thompson ini udah mulai melancarkan serangannya nuntut si Rockstar ke pengadilan. Pokoknya pengen ngancurin Rockstar lah si Thompson ini. Game industry on trial. Strickland versus 600 million for the families. Sedangkan di tempat si Sam, dia ini dikasih tahu kalau ada seseorang pengacara yang nuntut kita atas kasus pembunuhan di Alabama. Tapi di sini Terry pun nenangin si Sam kalau kita udah ngirim pengacara top buat ngurus tuh pengacara Thompson. Kemudian di kantor, kita dikasih tahu idolanya si Sam yang bernama Don Simpson, seorang produser film. Yang mana Simpson ini meninggal karena keracunan 21 obat gabungan. Buset. Kemudian scene pun berpindah ke kantor Rockstar di San Diego. Yang mana di sini si Jamie lagi ngeliat perkembangan game GTA. Habis itu, si Jamie ini nyuruh si JP buat dibikinin game pingpong karena si Sam sangat suka sama pingpong. Kemudian di pusat ilmu kesehatan Texas, di sini si Thompson lagi lakuin penelitian tentang kekerasan dapat dipicu oleh game yang mengandung kekerasan. Dan dokter itu pun menegaskan kalau itu benar terutama pada remaja. Dengan data-data penelitian ini, Thompson pun mulai ngajak si dokter ini buat jadi saksinya nanti di pengadilan. Habis itu, Thompson ini pergi ke pangkalan militer buat menguatkan tuduhan dia. Going on in both situations, you're training young people to kill. From a man of your first-hand military experience will really have any... Not some Benny Hill bit. It's got to be something proper. Kemudian di New York, Sam ini sama si Terry lagi ngomongin tentang adegan enak-enak di game GTA nanti. Besok harinya, di berita TV Thompson ini ngejelasin kalau Rockstar membuat para remaja menjadi kriminal. Di sini Sam dengan sangat ngotot nyuruh semua kawannya biar gak ngubah GTA sedikit pun. Karena itu masalah mereka, terutama orang tuanya ngedidik anaknya kurang bener. Sedangkan di rumah si Thompson, dia yang lagi ngobrol sama istrinya. Gak lama dari itu istrinya ini dapat telepon dari orang gak dikenal dengan ngomong, "I kill you." Dan di tempat si Johnny, anaknya Thompson, dia ini sekarang dikucilkan di sekolah karena ulah bapaknya yang merusak kebahagiaan mereka bermain GTA. Kemudian di kantor, ada perdebatan kecil antara si Sam dan juga si Jamie. Yang mana si Jamie ini yang baru sampai dari bolak-balik kantor Rockstar. Dia pun langsung dicecer kerjaan baru lagi sama si Sam. Yang padahal si Jamie ini pengen liburan kan ya. Pokoknya capek banget lah si Jamie ini kerjaannya bolak-balik kota. Besokan harinya, di kantor Sam ini dikasih tahu hal yang serius tentang memasukkan seks ke dalam game. Yang mana itu dapat mempengaruhi mereka dapat rating mature game untuk 17 tahun ke atas. Yang mana resikonya mereka ini nanti bisa dapat rating adults only game untuk berusia 21 tahun ke atas. Yang mana 80% toko dan pengedar di Amerika tak akan mau menyetok game ini. Karena terpaksa, Sam pun menghapus adegan enak-enak itu. No time, the game's due. Kemudian besokan harinya, saat di pengadilan, idih kelas, itu pengacara si Rockstar bernama Blaine Rome. Abis itu, Thompson ini dikasih tahu temennya kalau Blaine Rome ini mengirim 800 halaman tentang semua aksi si Thompson yang melanggar kode etik. If you think I'm gonna allow this sort of grandstanding in my courtroom, you are... It's not up to you whether you take part or not, it's up to me. Kemudian besokannya, hari persidangan pun dimulai. Dan topik di persidangan ini adalah tentang apakah kejahatan Devin Moore karena hasil dari memainkan game GTA. Kemudian hakim pun langsung nerangin karena para saksi ahli dan juga penuntut belum pernah bertemu sama pelaku serta gak punya pengetahuan secara rinci atas kejahatannya. Karena itulah bukti yang diajukan gak bisa dipertimbangkan. Oleh karena itulah kasus pun
ditutup dengan Rockstar yang menang. Thompson yang gak terima itu, dia pun langsung dengan kesal datang ke Blank Room. Tapi di sini Blank Room dengan sangat santai ngasih tahu kalau mereka ini bakal lapor si Thompson ini ke kantor pengacara negara tentang pelanggaran profesional berulang. Thompson yang ngedenger itu, dia pun langsung cabut. Sedangkan di tempat si Sam, dia ini dapat kabar baik kalau Blank Room ini sudah menang dan sekarang kita bebas fokus melanjutin membuat game GTA San Andreas-nya. Setelah itu, di New York, kantor regulasi video games, Terry ini langsung ngasih unjuk salinan game GTA San Andreas yang baru selesai. Habis itu, iklan game GTA San Andreas pun mulai tayang. Well, how much cool stuff there is to do in this game. Driving, trust me, you're gonna love it. Pow! Dan di rumah si Thompson, dia yang lagi kesel dengan Blank Room yang laporinnya. Mereka ini dapat teror dari bocil-bocil kematian yang lempar batu ke sana. Kemudian besokan paginya, di kantor Rockstar, Sam ini langsung dikasih unjuk hasil penjualan GTA San Andreas yang melambung tinggi. Sedangkan di Belanda, ada seseorang penggemar yang saking sukanya, dia pun kepo sama isi dari kodenya dan berniat buat ngebongkar itu, serta sekalian buat bikin modnya. Dan ya, ternyata orang itu nemu kode tentang adegan enak-enak yang belum dihapus sama pihak Rockstar. Dan karena itulah, orang ini pun coba buat mulihin lagi tuh kodenya. Kemudian di kantor Rockstar, JP yang sebelumnya disuruh bikin game pingpong, dia pun nunjukin hasilnya ke si Sam. Sam yang ngeliat itu, dia pun langsung bilang suka banget sama hasilnya ini. Dan gak lama dari itu, Sam ini dapat info ada yang viral dari game GTA-nya. Ya, ternyata itu adegan enak-enak. Nah, siapa nih yang pernah mainin game mode GTA yang ada enak-enaknya? Komen di bawah ya. Dan ya, di tempat si Thompson, dia pun sekarang dapat celah baru buat ngancurin Rockstar dengan adegan enak-enak ini. Sedangkan di kantor game regulasi, mereka ini lagi mendiskusikan tentang adegan viral dari Rockstar. Apakah itu disengaja atau tidak? Abis itu, di tempat si orang Belanda, dia ini sekarang jadi viral dan langsung dikerumunin banyak wartawan. Dan di kantor Rockstar, Terry ini sekarang lagi diminta pertanggungjawabannya tentang adegan seks yang ada di GTA. Karena itu bakal mempengaruhi ratingnya. Kemudian Terry pun bilang kalau itu buatannya si modders. Sedangkan si Kang Mod, dia ini ngejelasin ke wartawan kalau semua yang dia posting itu asli dari DVD gamenya. Habis itu di depan kantor Rockstar, Terry ini bohong bilang kalau itu ulah dari sekelompok peretas atau modders. Dan di tempat si Sam, dia ini dapat sebuah pesan yang bilang kenapa Rockstar berbohong dan malah menyalahkan penggemar. Dan karena itulah, Sam ini langsung marah ke si Terry ngebohong sambil ngomong kalau itu keputusan humas yang paling bodoh yang pernah aku dengar seumur hidup. Terry ngedenger itu, dia pun langsung cabut dari sana. Kemudian habis dari itu, pihak Blank Room ini datang ke Rockstar buat memperbaiki kekacauan ini. Dimulai dengan nanya-nanyain inti permasalahan yang sebenarnya ke si Sam. Kemudian Sam pun ngejelasin kalau adegan itu tuh ada dalam barisan kode, tapi para pemain gak bisa mengaksesnya. Dan kenapa mereka gak ngehapus tuh kodenya? Karena itu tuh rumit, bisa mempengaruhi semua kode yang mana nanti menciptakan bug-bug yang tak terduga. Sedangkan waktu rilis mereka ini udah mepet. Jadinya ya cuma disembunyiin aja. How many people do you employ? You employ 900 enter, but do so sometimes with rock. Sedangkan di tempat si Thompson, dia pun sekarang lagi diwawancarin oleh orang pemerintahan yang menanyakan tentang game GTA yang pernah dia angkat sebelumnya. Abis itu di kantor Rockstar, sekarang ini udah terjadi aksi demo. Sedangkan di berita TV, regulasi video game pun menyatakan kalau Rockstar ini bersalah dan berencana buat ngerating ulang game GTA San Andreas sebagai game adult only. Dan di tempat si Thompson, dia ini sekarang girang karena berhasil menyudutkan Rockstar. Dan di kantor Rockstar, sekarang mereka ini lagi pada stres, terutama si Sam.
yang mana sekarang DPR sudah memungut suara 335 atas hot coffee dan dugaan penipuan game, serta juga ratingnya. Become convinced that we are responsible for teenage sex in writing. We have any important meetings from now on we take. Kemudian malamnya, Sam ini sadar kalau ada yang ngasih email karyawan Rockstar ke Komisi Perdagangan Federal dan nanyain itu ke si Jamie. Kemudian Jamie pun ngejelasin kalau kita nggak bisa apa-apa lagi soal pemerintahan. Ya harus nurut, Sam. Kemudian pas di luar, si Sam ini pun langsung jujur kalau adegan tenis meja itu jelek. Dan langsung nyuruh si Jamie ini buat ke San Diego memecat tuh si JP. He's fired. Sam? No, seriously. Sure, I'll ask him that as I fire him. Besokan harinya di San Diego, Jamie pun langsung memecat si JP. Kemudian malam harinya, kantor pun sekarang jadi pada lembur karena banyak masalah yang terjadi. Let you know whatever happens. It's 11 PM. Habis itu besok paginya, Sam ini ketemu lagi sama Blank Rome. Yang mana Blank Rome ini ngejelasin kalau jika Rockstar ini dinyatakan bersalah atas penipuan soal game, mereka bakal dikenakan denda jutaan dolar. Sam yang denger itu, dia pun langsung bilang, "Oke, gue bakal ngelawan dengan cara gue sendiri, ngejelasin semua tentang Rockstar." Habis itu, Sam pun nyari si Jamie. Tapi sayangnya, si Jamie ini ternyata udah gak masuk dari 2 hari yang lalu. Dan di rumah si Thompson, dia ini dapat sebuah surat. Yang mana isi dari surat itu adalah kantor pengacara negara yang memberhentikan si Thompson karena pelanggaran profesi dengan 31 tuduhan. Did I underestimate Blank Rome? Kemudian besokan harinya, di Federal Trade Commission, Sam ini dengan pakaian formal, dia pun memberanikan diri buat ngejelasin semuanya di persidangan. Serta si Thompson juga yang pergi buat menghadiri persidangan di Justice Building. Dan sekarang saatnya si Sam ini disidang. Yang mana pertanyaan awal buat si Sam ini adalah, apakah Anda suka menggunakan kata-kata kasar dalam email Anda? Pusing gak tuh jawabannya? Dan di persidangan si Thompson juga mulai sidangnya. Your Honor, Singkat cerita, hari pun udah malam. Si Sam pun udah beres dengan sidangnya. Yang mana sidang pun berjalan 9 jam. Pusing. Kemudian di kantor Rockstar, kita dikasih tahu hasilnya. Yang mana hasil dari sidangnya adalah Rockstar ini bebas, tak perlu bayar denda, dan cuma disuruh berjanji jangan sampai terjadi lagi. Serta buat sidang si Thompson, dia ini resmi diberhentikan total di bidang hukum. Dan di rumah si Thompson, di TV mengabarkan kalau pemerintah udah bikin undang-undang baru, yaitu menghentikan penjualan game yang mengandung kekerasan serta seksualitas kepada anak di bawah umur. Kemudian di tempat si Sam, dia ini datang ke rumah si Jamie. Yang mana di sini Jamie ngasih tahu kalau sekarang dia keluar dari Rockstar karena sangat-sangat butuh istirahat. Sam mendengar itu, dia pun coba buat nahan si Jamie karena si Jamie ini bagian penting dalam Rockstar. Tapi di sini Jamie udah capek dan bertekad. Dia pun tetap pengen berhenti. Ya bayangin aja, Fred. Kerja tiap hari, pagi malam, bolak-balik 8 studio yang berbeda, hidup di pesawat dan memecat orang. Tapi si Sam di sini dia pun malah pengen ikut keluar juga. Yang mana Jamie yang ngedenger itu, dia pun langsung nyuruh si Sam ini jangan keluar. Lu tuh orang jenius, men. Dan cerita kali ini selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Asik banget kan? Buat yang pecinta game GTA pasti relate sih. Apalagi kita dikasih tahu fakta-fakta kalau adegan enak-enak yang ada di game GTA Mod itu ternyata kode asli dari GTA San Andreas-nya. Oke semuanya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa diklik tombol like-nya ya, friend. Dan juga makasih semua yang udah subscribe, share, dan juga komen. See you next video. Bye-bye.